Waktu itu ada satu postingan di Twitter bilang mau jadi social media specialist ya Pak? Ya. Social media specialist, terus kirim CV, terus kirim meme kesukaan, sama expected salary mau berapa dan kenapa. Itu kenapa bikin kayak gitu? Aku sebenarnya penasaran sih sama yang viral yang tentang R&D. Ya, ini mungkin aku sedikit remind lagi. Itu kan yang kayak capek-capek R&D, tapi resultnya segitu doang gitu. Maksudnya itu proses kreatifnya gimana? Apakah itu lama atau tiba-tiba kepikiran dan langsung post gitu? Kalau udah pernah beli Porti, nggak usah beli Porti lagi deh kayak lu. Selamat siang Pak Adi, apa kabar? Baik, masih Baik, ya? bernafas. Jadi kita mau ngobrol-ngobrol terkait dengan Porte. Oke. Aku ada beberapa hal sih yang buat aku sebenarnya tahu Porte pertama kali ya. Aku tuh tahu pertama kali Porte gara-gara postingan yang R&D. Terus tahu Porte lagi gara-gara bikin hiring di Twitter. Oke, bikin hiring di Twitter. Itu agak-agak nyeleneh dan nggak ada yang out of the box itu, dan itu viral juga. Sebelum kita masuk itu semua tentang branding dan lain-lain, aku mau nanya ke personalnya Pak Adi sih. Sebenarnya Porte Goods itu gimana sih background awalnya Pak? Sebenarnya background awalnya Porte Goods tuh kita brand yang cukup tua ya. Kita udah jalan 12 tahun, tapi kita banyak berubah pas era pandemi ya. Karena basically kita dulu memang di area pantofel, sepatu sopan, laki. Tapi selama 3 tahun itu kita benar-benar bisa selamat dari bencana itu tuh lumayan. Karena waktu itu kebanyakan kita buat sepatu buat kawinan, kantoran, wisuda, which is nggak ada sama sekali itu happen in that era gitu. Tapi di fase itu kita cuma harus berpikir kan, gue inget banget deh semua YouTuber, semua konsultan bilang kita mesti pivot. Tapi kita mau pivot kemana? Karena kita masih di era, maksudnya kita di sepatu gitu, apa yang mau kita bikin? Pas kita sadar, TikTok lagi baru grow banget waktu itu, bahwa Reels juga dikejar waktu itu, era-era free exposure masih gede banget waktu itu, makanya kita pikir bahwa ya udah, kenapa nggak kita bikin barang yang lagi tren? Karena kita udah punya expertise bikin sepatu lebih dari 10 tahun gitu. Jadi ya di switching lah ya, kita kasihnya kayak ganti agama, kita ngejar tren yang selama ini kayak ya sepatu kulit kayak apa aja bentuknya kayak. Tapi saat kita masuk pun juga kita ngerasa bahwa kalau kita datang diem-diem baik-baik kayak permisi aku mau jualan sepatu kayak nggak akan ada yang denger juga. Jadi kayak di era itu kita harus bikin suatu gebrakan, gimana caranya bisa dapet exposure, bisa dapet attention yang terutama paling penting tuh. Ya kita bikinlah marketing gimmick 1, 2, 3 lah sampai sekarang. Sebenarnya Porte itu kan tadi dari 2012 ya. Pun berarti sosmednya juga Instagram berarti dari tahun segitu 2012. Tapi di pas era pandemi itu tuh mulai melakukan sesuatu yang lumayan menarik gitu, menarik perhatian banyak orang. Itu sebenarnya berarti dari tahun 2012 sampai 2020 tuh emang belum ke situ atau gimana? Pada dasarnya kan ya sesuai namanya industri kreatif ya. Kita bergerak secara kreatif juga. Kita masuk bukan ngomong Instagram ya. Gue inget banget gue jualan mulai dari Kaskus. Saat orang belum percaya online bisnis gitu. Terus kita mulai masuk Facebook era waktu itu dengan gayanya sendiri. Kita salah satu brand yang juga mulai berani mulai paid ads. Terus masuk Instagram, terus masuk ada era TikTok dan sebagainya, ada Tokped dan sebagainya itu. Maksud gua, kita so-called industri kreatif, kebanyakan tuh orang merasa apa ya, stop evolving gitu. Dan gue rasa pas gue udah di dunia TikTok tuh, pertama kali gue masuk dunia TikTok gue bilang, gue gak ngerti platform ini, this is so strange, gue gak ngerti algoritmanya, orang yang tahu bulat jatuh bisa viral, sedangkan yang bikin konten bagus enggak. Gue menolak awalnya itu, tapi gue tahu bahwa kalau lu mau survive di dunia kreatif dan kita ngomong masih di online bisnis di Indonesia, ya lu mesti keep going with that. Banyak belajar,
nurunin ego, runtuhin ego, malah kita runtuhin ego, gimana jadi brand yang keren tuh gimana. Ya kita coba menjawab kebutuhan pasar aja sih sekarang. Gitu. Kalau mau dibilang kayak kenapa sekarang brandnya berubah dan segala macam, mungkin karena right now kita lagi ngejar audience di TikTok ya, karena gua rasa kayak siapapun yang lagi di TikTok sekarang belum tahu Porti, jadi kita harus ada di sana gitu. Kalau yang Instagram, yang lain semua udah pernah kenal lah. Mungkin jahatnya malah gue ngomong kayak kalau udah pernah beli Porti, nggak usah beli Porti lagi deh, kayak lu udah saatnya upgrade, lu bisa beli Zara, lu bisa beli LV, lu bisa beli apa yang lain. Kayak I need to get a new generation untuk beli barang gue. Oke. Dari perspektif Pak Adi kan juga lumayan beda ya, maksudnya Pak Adi itu kan emang lebih ke kreatif, lebih ke gimana cara dapetin exposure sebanyak-banyaknya gitu. Aku sebenarnya penasaran sih sama yang viral yang tentang R&D. Ya, ini yang mungkin aku sedikit remind lagi. Itu kan yang kayak capek-capek R&D, tapi resultnya segitu doang gitu. Maksudnya itu proses kreatifnya gimana? Apakah itu lama atau tiba-tiba kepikiran dan langsung post gitu? Lama sih. Itu cukup makan waktu. Awalnya buat tim itu cukup harsh, cukup maksudnya itu gue tahu ini pasti akan chaos gitu. Tapi ya kita juga tahu bahwa kita juga menaker rambu-rambu yang bisa kita kita lihat dan kita jaga gitu. Tapi semestinya dari capek-capek R&D terus menyenggol banyak orang itu tuh semestinya gue cuman mengkritik sih bahwa kadang-kadang di dunia sepatu aja yang rasanya kayak harus ori-centric dan segala macamnya gitu. Kayak di dunia luar lu menemukan kok. Gue tahu yang kaos yang lu pakai itu bukan U kan? Apa? Unik. Jadi sensor di situ. Yeah. Tapi nobody. Kayak yang lu pakai itu juga mungkin setelan device tapi nobody cares. Tapi kenapa sepatu selalu menjadi kayak gue harus ori, dan mungkin ini cuma digoreng sama orang-orang tertentu aja ya, kayak menghalalkan dan ini gitu. Tapi kadang-kadang gue merasa juga sepatu tuh jadi gengsi seseorang. Jadi mungkin gue nginjek gengsi seseorang di saat itu gitu. Tapi sebenarnya no hard feeling, gue cuma pengen nunjukin bahwa ada kenyataan di luar sana yang nggak mesti ori-centric. Semua di dunia ini right now selalu ada substitusinya. Kita cuma ngomong, lu mau bakso yang sana, ada bakso sana. Lu mau kopi yang sana, substitusinya ada. Lu mau furniture yang A, substitusinya ada. Jadi sebenarnya itu it's not common, tapi gue cuman give ugly truth, cuman mungkin reaksinya berbagai macam. Tapi kita selalu menerima dong. Kita bilang itu selalu kayak nge-build Porti sampai sekarang juga. Makasih juga buat kalian. Berarti itu sesuatu yang dibuat bukan tanpa sengaja ya? Sesuatu yang benar-benar emang kita desain untuk menghasilkan exposure gitu. Bukan yang tiba-tiba ada pikiran doang langsung keluar gitu ya? Iya. Percaya atau enggak, saat kita mau, gue inget banget, saat kita mau rilis campaign itu bertepatan sama Gibran pertama kali mau debat kalau nggak salah ya. Iya. Itu kita pilih-pilih tanggalnya supaya nggak bertabrakan sama isu itu loh. Oke. Jadi gue tahu kadang-kadang Indonesia suka banget bad exposures gitu loh. Dan kadang-kadang nggak semua orang berani mencetnya, padahal menurut mereka tahu itu bakal kali itu. Jadi ya di Porti sekarang dan anak-anak kreatif dan anak yang lain bilang kayak right now yang paling gede currency saat itu ya attention gitu. Gimana cara lu dapat attention lu sama 24 hours loh. Karena ini juga gue dapet nggak cuman dari marketing brand ya, kita coba keluar dari pakem marketing brand. Saat itu lagi rame politik ya, gimana kita coba marketing politik itu kita bisa serap gimana coba. Marketing PR marketing itu bisa kita serap gimana, personal branding bisa nggak kita tarik untuk jadi brand. Jadi kayak Porti harus bisa keluar dari pakem brand, karena setelah gua di industri ini lebih dari 12 tahun kayak it's fucking boring gitu. I want try something new aja. Oke. Perspektifnya Pak Adi terkait marketing, branding, terus advertising, sebenarnya kan semuanya itu bukan hal yang terpisah ya. Kalau menurut Pak Adi, semuanya itu jadi satu dalam bentuk exposure. Ya. Tapi yang aku mau tanyain itu, apakah berarti bisa dibilang kayak pengukuran secara detail
dalam artian nggak cuma exposure tapi sampai ke penjualan itu jadi sesuatu yang nggak terlalu penting lagi? Ya, ini akan jadi perdebatannya. Cuman kita di era paid marketing right now, Shopee kenain, Tokped kenain, dengan ada potongan juga, dengan ada KOL, dengan adanya IG, TikTok, ads, semua segala macam. Kita semua terperangkap dalam dunia ROAS. Oke. Maksudnya berapa uang yang lu bakar, berapa uang yang kembali, itu yang akan menentukan brandnya bisa panjang atau enggak, runway-nya berapa. Tapi itu buat gue sedih semestinya, kayak karena gue rasa kayak apa ya, kayak semua tuh nggak bisa dinilai sama sales doang gitu. Let's say gue selalu ngomong bahwa tiap hari orang itu konsumsi konten, oke? Ada riset bilang bahwa orang konsumsi konten tuh rata-rata 3 to 4 hours a day. Oke. Tapi mereka nggak tiap hari mau beli sepatu gitu kan. Iya. Nah, tugas di Porti saat ini bersama tim kreatif dan segala macamnya bilang kayak, gimana gua ada di 1-2 konten selama dia 3 to 4 hours a day itu loh. Oke. Supaya gua lebih dekat sama kalian. Saat kalian mau bikin purchasing, selalu mungkin lah kadang pikiran mau beli Porti. Tapi tugas kita cuman kayak, gimana kita bisa lebih dekat sama hidup customer, hidup sama next potential buyer kita gitu. Karena itu yang pengen gue bikin, dan menurut gue itu brandnya jangka lama, apa ya, branding jangka lama dan nggak bisa diukur sama ROAS itu loh. Mungkin dia lihat iklannya sekarang, dia konsumsi bulan sekarang, konten-kontennya, tapi mungkin purchasingnya bisa 2 bulan lagi, 3 bulan lagi, kita nggak pernah tahu. Dan itu bisa jadi merusak algoritma dan hitungan itu kan. Jadi Porti udah mau ngambil long game lah kalau marketingnya. Ya berarti dari selalu berfokus kepada branding, bener kan? Karena kan kalau branding itu kayak long last, sedangkan kalau marketing selama lu brandingnya nggak, kalau misalkan branding lu nggak jalan, lama-kelamaan juga itu bakal mati kan? Iya. Kurang lebih. People will forget lah, people will forget masalahnya itu. Iya. Dan people forget easily right now. Iya, dan apalagi di dunia sosmed sekarang ya, maksudnya tuh cepat banget perputarannya, cepat banget brand baru datang. Kalau lu nggak bisa melekat di audiens lu bakal langsung hilang gitu ya. Iya, ya makanya gue bilang tadi juga kita ngobrol bahwa kadang-kadang brand owner tuh terjebak dengan menganggap diri mereka brand, padahal mereka hanya toko. Nah, ini this is gonna be problem, tapi kadang-kadang nggak. Kalau lu ngomongnya ROAS, lu ngomongnya stok doang, lu bilang murah apa bedanya sama toko doang? Apa bedanya sama toko di pasar induk gitu? Nggak ada bedanya gitu. Tapi makanya gue bilang ya, Porti mau keluar dari fase itu, dan kita coba branding nggak mesti soal bagus, gimana bohongin customer tentang spek inilah apalah segala macam, tapi kayak ya kita mencoba kayak menormalize aja untuk kayak bisa dipakai lu loh, walaupun kejadiannya kocak, tolol apa segala macam, kayak jadi bisa lebih masuk aja, lebih relate lah ke si customer-nya gitu. Okay. Sosmednya Porti, @portigoods ya. Unik sih, dalam artian kalau biasanya semua brand itu nampilin Instagram mereka sebagai katalog, sedangkan Porti itu menampilkan Instagram dia seperti sebuah current issue news digabungin semua jadi satu. Tidak terlihat seperti sebuah brand yang jualan sepatu, tapi semua orang tuh bisa ngelihat itu, dapat exposure yang gede tapi tetap jualan sepatu gitu. Iya, jadi gini, 10 tahun lalu kayak website is the thing, oke? Website tuh harus keren apa segala macam. Tapi right now kita punya kesulitan di Indonesia adalah apa itu website. Kadang-kadang kita udah nggak pernah ditanya website kita apa gitu. Ditanya Instagram kita apa. Dan right now banyak banget brand membuat Instagram seperti katalog di dalam websitenya itu gitu. Dan menurut gua nggak salah. Tapi akhirnya kan kayak soulless ya. Kayak soulless ya menurut gua ya. Kayak menurut gue Instagram itu tuh lebih cocok menurunkan kayak siapa lu, apa yang lu suka, apa yang matters buat lu, sehingga orang yang datang ke kita tuh ngerasa kayak, oh ini kok lucu ya, kok antik ya, oh kok gue nggak suka ya, gue nggak mau beli gitu, atau kok gue into banget gitu. Jadi kayak gue lebih pengen ngeluarin sisi humanisnya, siapa kita, Portinya, apa yang matters buat kita. Mungkin kalau orang lihat kayak kita tuh kayak ada meme, ada mobil rally, ada bercandaan, ada apa, maksudnya kayak gue pengen orang yang datang lihat produk kita
mungkin itu pun jadi funneling dari yang lain, lebih kenal culture kita tuh bagaimana. Karena menurut gua, brand itu kan juga akan menempelkan sebuah sifat ya, menempelkan sebuah karakter juga. Jadi supaya pas gua beli produknya, oh gua lebih tahu nih emang karakternya kayak gini nih. Cocok nggak gua orang yang kayak gini beli barang kayak gitu. Jadi nggak cuman foto lookbook, katalog. Karena menurut gua ya, siapapun yang beli Porti saat ini akan lebih tahu bahwa oh Porti itu aslinya kayak gini. Biar bisa lebih kasarnya bisa menempelkan soulnya sama produknya, salah satunya dengan sosial media kita. Dan kalau melihat sosial media kita, orang bilang kayak kok semuanya random ya? Ya kita juga tahu bahwa semua sosial media karakternya beda-beda. Kita juga mencoba mengagilekan sosial media kita gitu. Mungkin buat yang mungkin banyak brand tua yang merasa kayak TikTok tuh susah banget sih, gimana cara masuknya sih? Nah, gue punya teori semestinya. Bahwa walaupun kita Indonesia nih sekarang, ya di Indonesia berbahasa Indonesia, menurut gue IG dan TikTok itu negara yang berbeda. Oke? Punya sifat yang berbeda, punya language yang berbeda, punya jokes yang berbeda. Jadi itu makanya kadang brand-brand yang keren yang itu mau masuk ke TikTok kayak, kok gue susah banget ya. Itu kayak lu masuk ke negara yang lain dengan memaksakan bahasa lu gitu kayak. Mereka ngerti tapi gue nggak relate. Jadi ya caranya ini apa ya? Gue bilang nurunin ego ownernya, nurunin ego brandnya. Gimana cara gue berbahasa di platform yang selanjutnya? Karena menurut gue dengan gue berpindah-pindah platform selama ini ya gue nggak pernah tahu sekarang TikTok is the meta mungkin ya karena masih free traffic. Who knows 2 tahun 3 tahun lagi akan ada platform baru lagi dengan gue yang semakin tua dan audiensnya semakin muda kayak gitu kan. Iya. Ya semestinya kita tidak boleh berhenti belajar aja sih untuk new audience. Oke. Dengan strategi marketing dalam tanda kutip branding, apakah itu selaras dengan hasil penjualan? Jadi kalau selaras dengan hasil penjualan gue bilang iya ya. Karena gue bilang gini, kita berpikir bodoh aja, okay? Kita online bisnis, okay? Di dunia paid ads, okay? Gue selalu ngomong apa? No traffic, no sales. Semakin exposure lu tinggi, semakin traffic lu besar, ya pasti akan convert ke sales. Oke. Gue tidak akan jemput angkanya, tapi itu teorinya. Yang penting berarti gini, kalau funneling di ads itu kan kayak dia kelihatan berapa banyak exposure yang datang, berapa ya. This is interesting. Oke. This is interesting. Gua sekarang Porti lagi menerapkan policy no upper funnel untuk ads paid. Okay. Kenapa? Karena gua anggap semua exposure yang gua bikin ini itu upper funnel gua. Jadi funneling bawahnya itu udah cuma tinggal gitu aja dengan exposure yang segitu banyak. Jadi kadang-kadang brand tuh menurut gua quote on quote lagi males ya kayak aduh gua mesti malas aktivasi apalah bikin apa segala macam. Tapi sekarang Porti merasa bahwa apapun yang dibikin aktivasinya entah offline online, entah bikin gimmick, marketing apa segala macam itu sebagai upper funnel. Oke. Jadi majority paid ads kita sudah tinggal funnel yang kedua sama final closing doang. Oke. Jadi hemat. Kita lagi menghemat paid ads itu gitu. Karena menurut gua kita mesti keluar. Semua brand sekarang udah pakai paid ads segala macam. Jadi ya menurut gua the price is going up. Kalau lu nggak punya upper funnel yang cukup besar, ya menurut gua ya bakar uang aja. Oke. Berarti upper funnel itu selalu di branding. Selalu. Iya, upper funnelnya di konten, branding, marketing stand. Everything yang kita bikin offline ini ya, makanya itu kan nggak bisa kita nilai secara numbers ya cuman kita selalu menganggap apapun yang kita berikan selama mungkin bisa bikin impact di offline di online ya kita anggap itu sebagai upper funnel. Oke. Menarik. Berarti kalau gini, let's say misalkan kalau Porti itu tidak dalam tanda kutip kayak menganak-emaskan satu produk. Benar kan? Kalau branding itu kan kita kayak ya udah kita sebarin ketika ada satu desain baru atau satu artikel baru yang keluar ya udah kita semua branding ini semua. Nggak ada yang benar-benar kayak kita harus jual ini dalam satu ads, dalam satu campaign gitu-gitu nggak ada sama sekali berarti ya. Nah, this is interesting also gitu. Gue selalu menganggap bahwa Porti itu toko, toko swalayan gitu. Kadang-kadang kita nge-push sebuah produk dengan KOL, gimmick, marketing apa segala macam. Tapi kita namanya sebagai toko swalayan, mungkin orang yang mau beli itu datang keluar tokonya akan membeli barang yang berbeda.
Atau mungkin bisa kita upsell juga sekalian beli barang yang lain. Jadi menurut gua kita tidak bisa ngontrol customer. Tapi yang bisa kita kontrol adalah keinginan dia untuk melihat, keinginan dia untuk mempertanyakan ini bagus atau enggak, keinginan dia untuk masuk ke toko kita atau enggak. Itu yang mau kita bikin. Kita nggak masalah produknya apa yang mau datang gitu. Pas dia datang ya, oh ada yang lain ya, oh yang ini bagus juga ya, oh yang ini lagi diskon ya, oh yang ini ada combo ya, ada promonya ini ya. Tapi dia dapat experience-nya itu. Karena kita nggak bisa memaksakan kayak kamu harus belinya yang ini, nggak pernah. Dan menurut gue Indonesia cukup aneh behavior customer-nya untuk kayak semua warnanya putih, mungkin dia beri warna yang hitam. Itu common banget di Indonesia kayak gitu. Perspektif ngomongin lebih banyak tentang branding tuh datang dari mana sih, Pak? Tentang branding, oke. Menurut gue gini, banyakan kayak brand owner, banyakan kayak anak-anak ini selalu menyebutkan mereka dirinya sebagai kreatif ya. Iya. Di situ gue bilang kayak, apa kreatifnya kalau everybody doing the same, oke? Satu photoshoot ke Turki, semua photoshoot ke Turki. Satu brand mulai nge-live 24 jam, semua nge-live 24 jam. Semua bikin produk ini, semua orang bikin. Menurut gue apa bedanya gitu. Makanya apapun yang membedakan brandnya kan kayak, gue bilang kayak, ini gue udah bosen ya. Apa yang mesti gue mainkan nih? Ternyata ya gue mulai menyukai kayak psikologi marketing sih. Gimana caranya bermain psikologi terhadap perspektif sebuah brand. Entah baik, entah buruk ya, itu yang dibikin sama Porty. Gue selalu ngomong di Porty kadang-kadang kayak ada cuma tipe dua orang. Satu yang suka banget, satu yang benci banget. Tapi kayak ya I like this game. Dan kita juga tahu ada presiden buruk atau gimana. Tapi menurut gue ya itu bagian kami untuk jadi jujur sama community, jujur sama customer, jujur sama audiens yang lain bahwa bedanya Porty dari yang lain apa ya? Kita mencoba sejujur mungkin. Mungkin banyak yang nggak suka, tapi ya itu kami lah. Oke. Banyak ya, ini balik lagi ini kan lebih banyak ngomongin branding lah sama Porty karena kan branding Porty juga lumayan eksentrik ya. Bagaimana sebenarnya yang paling penting sih gimana caranya Porty itu buat ngerespon lebih banyak kan? Ya kita jujur aja lebih banyak pasti ada lebih banyak tuh yang hate. Itu gimana cara Porty itu ngerespon yang hate itu? Ya jawabannya pasti different lagi nih kan. Iya. Gue bilang semua presiden di Indonesia dengan sosial media dan segala macam kemampuan orang untuk melupakan suatu problem itu cepet banget. Makanya gue bilang tadi kayak gimana kalau kita ngomong marketing di luar brand ya kayak politik, kita ngomong di media yang lain yang lebih besar segala macam. Mereka selalu bilang bahwa kadang-kadang umur sebuah isu itu cuma 2 kali 24 jam. Oke. Jadi kadang-kadang ya ada presiden buruk tentang Porty, menurut gua kayak ya they will get along the way ya. Dan menurut gua malah branding ultimate-nya Porty mungkin kalau someday you hate Porty and tiba-tiba I don't know you dikasih barang atau tiba-tiba lu beli karena cuma dia lagi yang punya kayak menurut gue saat dia beli dan ternyata kita bisa ngomong bahwa the price and the quality is there and kayak ternyata kayak oh ya memang segini gitu loh. Dia baru kayak ya udah kemakan omongan gue gitu. Karena menurut gue ini juga cukup ini ya, gue juga selalu ngomong ke orang-orang kayak lu membandingkan sebuah stick wagyu dengan stick di kita ngomong di jalan kaki 5. Yang satu 3 juta, yang satu 300.000 gitu. What do you expect? Ini kayak lu mau tanding sama F1, lu naik Avanza gitu loh. Maksud gua, kadang-kadang gua suka nggak ngerti kayak mau dibandingin apanya gitu loh. This is nothing to compare about. This is like a friendly substitution to the fashion industry aja. And everybody does this kok, gitu loh. Makanya kadang-kadang kalau yang hate me so much kayak janganlah, kasihan. Enggak nih. Oke. Terus aku sedikit ngomongin tentang hiring kali yang viral ya. Oke. Waktu itu ada satu postingan di Twitter bilang mau jadi social media specialist ya Pak? Social media specialist, terus kirim CV, terus kirim meme kesukaan, sama expected salary mau berapa dan kenapa. Itu kenapa bikin kayak gitu? Ini juga menarik ya, kayak
menurut gua LinkedIn is saat lu brand lu mau besar, kebutuhan lu akan talent itu penting. Dan kadang-kadang kebutuhan akan talent yang nyambung sama corporate culture dan ngomong sama kemampuan bekerja itu suka nggak match. Dan kadang-kadang gue selalu ngomong bahwa kenapa nggak bisa dibikin viral sih di LinkedIn gitu. Yeah. Dasarnya kayak ini kan semua pasar pencari kerja dan merasa punya kemampuan gitu. Bisa nggak kita align itu bareng gitu? Karena menurut gue kayak apalagi LinkedIn ya, astaga Tuhan, kayak gue ngerasa kayak gue ngelihat CV orang di LinkedIn tuh kayak ini orang bisa bikin dunia. I'm sorry to say that. Bersama kayak ini orang bisa bikin dunia, ini orang bisa jadi the next president, ngerti gak? Tapi when I met in real life, when we hire kayak ya aja ternyata kayak. Ya makanya kadang-kadang ya kita sebagai perusahaan juga pengen tumbuh di corporate culture yang sama-sama bisa nyambung lah ya. Mungkin kita bukan era di mana skill nomor satu kadang-kadang, gimana kita bisa bonding sama anak-anak yang di sana, gimana kita bisa nyambung nggak sih keinginan pribadi seorangnya sama value perusahaan nyambung atau enggak. Jadi kita kayak ya mencoba se-relax itu juga lah ya. Jadi kayak masuk Porti ya lu nggak usah berharap kayak masuk Gojek kan. Gitu. Iya. Tapi di gua kalau lu mau kayak hidup yang work-life balance juga bisa, kita bisa bercanda semuanya di sini bahwa kita mementingkan viral di atas semuanya. Ya, let's come aboard with me. Pokoknya intinya selama bisa viral, ya join gitu ya. I get the teori dan menurut gue nih orang akan benci banget. Oke. Kita selalu dijejelkan, apalagi di marketing ya, kayak lu, kayak di orang sosial media kata-kata relate. Iya. Relate is something ya kayak orang worship banget relatable content, relatable apalah semuanya. Tapi di era 2004 ini gue selalu ngomong, apakah relate itu FYP atau bukan? Gue selalu ngomong ya, FYP itu terdiri dari likes, oke? Terdiri dari komen, terdiri dari save, terdiri dari share. Itu semua ngaruh. Berapa juta view lu tergantung itunya. Kalau ada sebuah konten yang nggak ada yang nge-likes, berarti itu nggak matters buat dia. Kalau nggak ada dia nggak mau ada orang yang komen, apalagi cukup buat atensi buat gua buat ngisi sekian detik komen, benar nggak? Kalau itu nggak penting nggak akan gue save, benar nggak? Kalau itu nggak cukup atau relate sama temen gue nggak mungkin share. Jadi menurut gue ya FYP itu is relate. Kalau nggak relate, ya berarti nggak FYP. Kalau nggak FYP, ya berarti nggak relate. Karena menurut gue buttonnya jelas kok. Tanpa itu, lu nggak akan bisa moving the needle. Lu akan cuma bikin yang biasa-biasa aja dan itu nggak penting buat orang-orang. Di saat view lu 200, view lu 100, ya maybe lu nggak membuat sesuatu yang penting buat society. Atau nggak matters buat mereka. Berarti secara objektif tuh cukup clear ya, viral FYP ya? Viral menurut FYP. Menurut gua bukan FYP-nya ya, menurut gua relate-nya itu nyambung. Kalau nggak viral ya berarti nggak relate. Oke. Berarti perspektifnya dibalik. Perspektifnya dibalik itu. Oke. Ini aku sedikit ke yang hiring tadi. Berarti dengan cara itu Padi dapat orang yang tepat dong? Menurut gua dapat beberapa ini dan beberapa juga kayak minta segini gitu ya. Tapi let's say kayak ya kita membuka juga bahwa kita ada loh di dunia profesional. Kadang-kadang viral mungkin buat kalian kalau ini gimana cara bisa viral di LinkedIn karena dalam situ orangnya profesional semua kan. Jadi menurut gua viral di mana tempatnya tergantung kebutuhan si brandnya juga mau di mana. Penempatan posisi itu. Penempatan posisinya. Let's say kita anggap semua platform itu sebagai kolam yang berbeda dengan angle yang berbeda dengan target yang berbeda-beda gitu. Oke. Kalau dari Padi sendiri dapetin ini semua ya? Dapetin ini semua tentang branding lah terutama. Itu tuh ada dari mana sih Pak? Apakah dari perjalanan aja atau ada? Gue S3 gitu? Harvard. Oke. Enggak. Please, ini gue selalu ngomong ya, gue percaya sama algoritma. Oke. Saat lu mencoba kayak buka TikTok, lu mencoba YouTube, lu mencoba Reels dengan pencarian yang sesuai sama bidang lu,
dan lu coba keen di sana tidak merusak terhadap yang joget-joget atau anything else yang percaya sama gua, sometimes algoritmanya bekerja terus suddenly kayak lu baru bangun tidur atau nggak lu lagi suntuk atau nggak lu lagi mentok kayak bener lagi nih orang ngomongnya gitu. Tinggal lu kopas, lu ambil, tinggal lu gimana ngabungin sama lu skema yang udah lu punya. Gue percayalah itu semua gue otodidak. Dan itu kadang-kadang dari I don't know ini omongan dari orang Rusia mana, Spanyol mana, ini mana gitu. Selama nggak ngomongnya kayak marketing guru ya, gue nggak pernah suka tuh marketing guru kayak. Kita ngomong dari pembahasan orang dari branding apa segala macam. Pas kita gabungin kok make sense ya. Dan menurut gue jangan berhenti mencoba aja gitu. 1-2 fail, tapi menurut gue kayak kalau lu tahu gamenya atau nggak lu pengen objektifnya pasti bisa sih. Oke. Dan menurut gue jangan terlalu diambil pusing deh ada komentar negatif di sosmed tuh. Menurut gue orang yang komentar di sosmed apalagi pakai second account, third account, fourth account atau nggak pakai account bapaknya itu janganlah menurut gue kayak itu mah sampai sekarang pun kita nggak pernah ada permasalahan apapun. Oke. Terakhir nih Pak, gimana cara tetap relate? Pak, sorry, enggak, aku pengen nanya sih, Pak Di umur berapa? Hah? Pak Di umur berapa? I'm 36, I'm 39 right now. Mau 39 kan, gimana caranya tetap relate, apalagi sama Gen Z? Oke. By the way, gue udah menemukan bahasanya ini sih semestinya. Oke. Jadi gini, gue balik nanya, lu umur berapa? 29. Oke, lu 29, berarti lu ada di era Facebook. Facebook. Oke, Facebook kan? Lu umur 29 sekarang, lu pernah nggak ngapus foto lu pas di Facebook? Ngapus foto di Facebook? Ngapus foto di Facebook karena lu malu? Pernah. Why? Gak mau dilihat sama yang lain? Why? Malu. That's the thing. Oke. Saat gua 39, target market gua umur 20. Oke. They do stupid. Oke. They do stupid. Dan lu ngerasa cukup tua untuk ngehakimin mereka yang lu bikin alay gitu. Oke. Jadi bahasa gue sesimpel itu doang gitu. Lu bertambah tua, brand lu enggak, target market lu enggak berubah. Ngerti nggak lu? Kalau target market lu umur 17-18 ya keep doing stupid shit. Oke. Do it something unrelatable. Karena itu yang mereka di umuran mereka. Dan saat lu mencoba pikiran omongan yang udah dewasa untuk masuk brand gue dewasa nih, gue nggak boleh, gue harus sempurna. Ya lu nggak akan dapat attention mereka. Oke. Jadi selama lu masih menghapus konten Facebook lu, ya kan? Ya berarti lu nggak siap untuk bikin brand yang Iya. Oke. Gini, 20 tahunnya milenial sama 20 tahunnya Gen Z, berarti itu sama dong? Menurut gue pada dasarnya sifatnya sama. Sifatnya sama. Cuman activation-nya aja berbeda. Oh. Karena lebih banyak medianya. Mungkin ada medianya, mungkin jenis kebandelannya berbeda, mungkin activation-nya berbeda, mungkin fashion-nya berbeda. Tapi secara sifat, iya, tetap sama. Sama aja. Berarti kalau kayak gitu kita nggak perlu capek-capek belajar dong? Ya, mestinya enggak, cuman nurunin egonya aja yang gokil itu. Wah, itu susah, egonya yang kayak susah itu. Wow, gua tuh keren, gua tuh udah paling ini segala itu yang mesti diturunin. Kayak gua merasa kayak gua harus jadi brand atau gua sebagai yang jadi kaptennya kayak gua mesti egoless aja gitu. Gua nggak boleh ego. Gua mau dibilang keren, gua nggak merasa keren. Dibilang jelek, gua juga nggak ngerasa jelek. Jadi kayak itu aja gitu. Gue paling banyak ngelihat yang bisa nurunin ego tuh sebenarnya dari komedian. Ya. Komedian tuh banyak banget yang bisa nurunin ego. Kayaknya kalau that's thing, itu bener gue menarik ya. Gue juga quote on quote kayak pernah ngambil dari komedian adalah kalau lu mau lucu, lu harus bisa ngatain orang dan saat lu dikatain balik, lu harus bisa ngatain diri sendiri. Iya, benar. Dan lu nggak merasa tersinggung. Dan gue merasa tersinggung. Iya. Itu aja sih. Oke, paling turunin ego ya, brand owner. Padi, aku mau nanya tentang Jubelio. Itu tahu dari mana pertama? Ini Jubelio tuh udah tahu udah cukup lama ya sebelum, tapi ya menjadi penting banget buat kami pas kami mulai integrasi saat harus multi channel ya. Oke. Karena kita di online bisnis, gimana cara stoknya bisa punya merata tuh antara di Shopee, TikTok, apalagi mulai banyak ya Shopee, TikTok, website, apalagi ada offline segala macam. Kalau tanpa Jubelio kebetulan memang kayak stoknya dulu kita pisah-pisah sendiri-sendiri kan, which is kayak costingnya habis banyak, dan akhir tahunnya kebanyakan punya dead stock yang banyak, sedangkan kayak
right now kita juga nggak bisa punya marginnya banyak-banyak banget kan kayak zaman dulu. Jadi right now kayak ya maksud gue itu membantu banget sih. Berarti triggernya tuh dari masalah stok? Triggernya adalah masalah lu gimana cara membagi stok ke semua platform. Karena sebagai yang kita ngomong di online ya, semua platform pasti kita pakai kan. Dan omnichannel itu udah kayak is a must gitu. Awalnya kan ribet sih, kayak ngedata apa semuanya, tapi menurut gue ya, trust me, it works kok. Untuk produk Jubilee sendiri, yang dipakai apa aja Pak? Dipakai tuh omnichannel, and then gue pakai lagi apa tuh? Nah, satu lagi. POS gue pakai. POS. Terkait sama fitur, kalau dari Jubelio, fiturnya apa aja yang dipakai? Ya fiturnya pasti ya omnichannel sama POS. Sync stock tuh paling sering berarti? Harus dong. Kita karena kita harus 24 hour harus sync terus itu. Kalau enggak, ya pasti akan ada miss aja kan. Dan setiap miss yang ada di, let's say kayak di Shopee kosong kita nggak ada ini segala macam kan sekarang time ininya juga responnya dikit banget, cuma 2x24 jam. Akan mempengaruhi juga nilai toko dan sebagainya. Memang harus sync semuanya. Harus sync. Kalau terkait sama efeknya sendiri Pak, after dan before, sebelum pakai Jubilee itu? Yang pasti satu, stok rasio lu lebih terjaga. Kedua, ya gue bilang, lu benar-benar punya pendataan kayak barang mati, fast moving, barang-barang yang dead stock juga bisa banget kita pikirin gimana cara ngeluarin lebih cepat gitu loh. Fast moving juga kita bisa pelajarin seberapa cepat kita harus ngisinya. Fulfillingnya biar nggak ini. Ya, itu sangat membantu kami juga sih. Oke Pak, paling segitu aja sih pertanyaan Jubelio. Thank you. Thank you Porte udah mau didatangin. 2 tahun ya, 2 tahun. Kita mau terus terang aja. Oke. Kami dari Porti, bisnis kami udah sembuh pakai Jubelio. Thank you Pak Adi. Berarti dengan, ya kalau kita recap, sebenarnya sosmednya Porti, @portigoods ya, itu juga lumayan unik sih. Dalam artian kalau biasanya semua brand itu nampilin Instagram mereka sebagai katalog, sedangkan Porti itu menampilkan Instagram dia seperti sebuah current issue, news, digabungin semua jadi satu. Jadi kayak bukan, sebenarnya tidak terlihat seperti sebuah brand yang jualan sepatu, tapi semua orang tuh bisa ngelihat itu, semua orang itu bisa ngelihat Porti sosmednya itu dapat exposure yang gede, tapi tetap jualan sepatu gitu. Karena exposure yang dapetin itu jauh lebih besar dibandingkan kalau kita naikin kayak news bukan katalog ya, begitu berarti ya?